Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Adelia Kontesa dengan NIM 22003158 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya berupa makalah dengan judul Asas-asas Pendidikan. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, Tut Wuri Handayani, Ing Ngarsa Sung Tulada, dan Ing Madya Mangunkarsa. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Tut Wuri Handayani. Masyarakat Indonesia tentunya tidak asing lagi dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Semboyan ini sering kita jumpai pada seragam siswa sekolah dasar. Semboyan ini juga merupakan semboyan Depdiknas. Semboyan Tut Wuri Handayani pertama kali dikumandangkan pada tahun 1922. Tercantum pada Asas 1922 yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan. Asas Tut Wuri Handayani mendapat tanggapan positif dari Dr. Andes RMP Sostro Kartono, salah seorang filsuf dan ahli bahasa, dengan menambahkan dua semboyan untuk melengkapinya. Sehingga ketiga semboyan itu menyatu menjadi satu kesatuan asas, yakni Tut Wuri Handayani, yang berarti jika di belakang mengikuti dengan awas yang memiliki makna, kita sebagai calon pendidik memberikan peserta didik keleluasaan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Dan yang kedua yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada. Ing Ngarsa Sung Tulada yang berarti jika di depan memberi contoh. Yang dimaksud ialah sebagai seorang pendidik, kita harus menjadi contoh kepada siswa dalam berperilaku dan juga bertindak agar anak didik bisa menimal seperti kita dan harus lebih baik dari kita. Nah, dalam konteks kepemimpinan, semboyan ini berartikan sebagai pemimpin, kita hendaknya harus bisa memperlihatkan dan memberi contoh kepada bawahan dan rakyat akan pentingnya perbuatan baik dan mengayomi rakyat, sehingga rakyat pun bisa menerima dan mencontoh pemimpinnya. Dan yang ketiga ada Ing Madya Mangunkarsa, di mana Ing Madya Mangunkarsa ini yang berarti jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat, atau motivasi, kita sebagai calon pendidik kelak ketika akan memberikan pengajaran kepada masyarakat atau anak didik kita, hendaknya kita dapat berbaur dengan peserta didik. Kita tidak hanya selalu memberikan materi dan memberikan contoh, tetapi kita hendaknya berbaur dan membangkitkan semangat peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dialaminya. Nah, selanjutnya terdapat tujuan dari Asas Tut Wuri Handayani. Yang pertama, pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan. Yang kedua, pendidikan adalah pengguluwentah yang mengandung makna momong, among, dan ngemong. Among mengandung arti mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan hidup batin menjadi subur dan selamat. Momong mempunyai arti mengamat-amati anak agar dapat tumbuh menurut kodratnya. Dan yang ngemong berarti kita harus mengikuti apa yang ingin diusahakan anak sendiri dan memberi bantuan pada saat anak membutuhkan. Ketiga, pendidikan menciptakan tertib dan damai. Dan yang keempat, pendidikan tidak ngujo atau memanjakan anak. Pendidikan menciptakan iklim tidak terperintah, memerintah diri sendiri, dan berdiri di atas kaki sendiri, atau mandiri dalam diri anak didik. Metode ini secara teknik mengajarkan kepala, hati, dan panca indera, atau educate the head, the heart, and the hand. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar dapat diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan diri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Menurut Abdullah memaparkan mengenai pengertian belajar mandiri, yaitu belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan memiliki tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Belajar mandiri mengintegrasikan self-management atau manajemen konteks, menentukan setting, sumber daya, dan tindakan, dengan self-monitoring atau siswa memonitor, mengevaluasi, dan mengatur strategi belajarnya. Keberadaan asas kemandirian dalam belajar memang satu jalur dengan apa yang menjadi agenda besar dari Asas Tut Wuri Handayani, yakni memberikan para peserta didik kesempatan untuk berjalan sendiri
Inti dari istilahnya berjalan sendiri itu tentunya sama dengan konsep dari mandiri, yang dalam asas kemandirian dalam belajar bermakna menghindari campur tangan guru. Namun, guru juga harus selalu siap untuk ulur tangan apabila diperlukan. Nah, dapat disimpulkan bahwa belajar mandiri dapat diartikan sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain, berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi atau kompetensi tertentu sehingga dapat digunakannya untuk memecahkan masalah yang dijumpainya di dunia nyata. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu mengenai pendidikan sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. Tuntutlah ilmu sejak buayan sampai lubang kubur. Tiada amalan umat yang lebih utama daripada belajar. Asas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, lifelong education. Istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Pembahasan selanjutnya mengenai alam takambang jadi guru. Alam takambang jadi guru adalah pepatah yang berasal dari Minangkabau. Kalau dijadikan bahasa Indonesia, kira-kira menjadi alam terkembang atau terbentang luas dijadikan sebagai guru. Pepatah alam takambang jadi guru ini sangat dipahami oleh setiap orang yang berasal dari Sumatera Barat. Alam takambang jadi guru, pengertian yang paling pas untuk itu adalah alam, sama juga dengan bahasa Indonesianya, dan takambang yang artinya membentang luas. Dan guru diartikan juga sebagai guru, yaitu maksudnya adalah apa yang dapat memberikan pelajaran kepada kita atau apa yang dapat kita pelajari padanya. Maka, guru di sini bermakna luas, berlaku untuk semua, baik berupa orang dan alam sekitar, di segala tempat dan keadaan. Dengan kata lain, maksud guru itu adalah sumber belajar, baik untuk di sekolah maupun di luar persekolahan. Anak dapat belajar di rumah dengan buku dan internet. Anak dapat belajar dengan binatang piaraan dan tanaman di kebun atau air yang mengalir di sungai. Orang dewasa juga demikian, belajar kapan saja dan di mana saja, sumber belajarnya tetap saja apa yang ada di lingkungannya. Nah, berikutnya ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai implementasi masing-masing asas-asas dalam pendidikan. Yang pertama, implementasi asas Tut Wuri Handayani. Implikasi dan penerapannya yaitu yang pertama, seorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kedua, seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal di dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar. Upaya melibatkan siswa seperti ini yang sering dikenal dengan cara belajar siswa aktif. Dan yang ketiga, penerapan pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar. Dalam proses belajar mengajar dilakukan secara bebas tetapi terkendali. Interaksi pendidik dan siswa mencerminkan hubungan manusia serta merangsang berpikir siswa, memanfaatkan bermacam-macam sumber. Kegiatan belajar yang dilakukan siswa bervariasi, tetapi tetap di bawah bimbingan guru. Yang kedua yaitu implementasi asas kemandirian dalam belajar. Implementasi dari asas kemandirian dalam belajar ini merupakan suatu wujud manifestasi asas kemandirian dalam belajar yang bukan hanya dalam bentuk kurikulum, namun juga dalam bentuk kurikuler dan ekstrakurikuler, serta dalam lingkup perguruan tinggi terwujud dalam kegiatan tatap muka dan kegiatan terstruktur dan mandiri. Dan yang ketiga, implementasi asas pendidikan sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat sebenarnya sudah tertanam dalam kehidupan bermasyarakat lewat pendidikan keagamaan dan budaya, di mana ilmu akan mempermudah jalan kita untuk melanjutkan kehidupan. Akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat, maka terjadi perubahan yang amat pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Akibatnya, apa yang dipelajari oleh seseorang pada beberapa tahun yang lalu dapat menjadi tidak berarti atau tidak bermanfaat. Nah, yang berikutnya kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu asas pendidikan memiliki arti hukum atau kaidah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan.
Beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu, di antara asas tersebut adalah asas Tut Uri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Maksud Tut Uri Handayani adalah sebagai pendidik hendaknya mampu menyalurkan dan mengarahkan perilaku dari segala tindakan siswa untuk mencapai tujuan akan pendidikan yang dirancang. Proses belajar mandiri atau asas kemandirian dalam belajar akan mampu menggiring manusia untuk tetap belajar sepanjang hayatnya. Implikasi dan kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat, seseorang dituntut untuk mau dan mampu belajar sepanjang hayat. Baiklah, berikut saja pemaparan dan presentasi dari saya, di mana saya telah menjelaskan apa dari asas pendidikan beserta implementasinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.